Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Memasuki minggu Advent yang keempat, kita diajak merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 26 ayat 3 dan 12 yang berbunyi demikian. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Pasal 26, Yesaya bernubuat bahwa nyanyian puji-pujian akan dinyanyikan di tanah Yehuda, yaitu ketika mereka percaya dan setia, ketika suatu kaum sisa Israel yang saleh mengandalkan Tuhan mereka akan dipelihara dan dipulihkan. Kaum sisa inilah yang akan menjadi Israel sejati. Rencana keselamatan Allah bagi dunia akan senantiasa dilaksanakan oleh kaum sisa yang sungguh-sungguh percaya dan menaati firman-Nya, bukan oleh mereka yang hanya mengaku percaya. Mereka yang percaya yakin bahwa Allah akan melaksanakan rencana penebusannya. Orang-orang kudus bersorak-sorai dalam pujian dan doa. Nyanyian mereka adalah tentang kemenangan Allah dalam membinasakan seluruh kejahatan dan menetapkan kerajaan-Nya. Saudara, Allah menyediakan damai merujuk kepada nubuatan kelahiran Mesias, Yesus Kristus. Kelahirannya akan terjadi pada saat dan di tempat tertentu di dalam sejarah, dan anak Mesianis ini akan lahir dengan cara yang unik dan menakjubkan. Pemerintahannya akan membawa damai dengan Allah bagi umat manusia melalui pembebasan dari dosa dan kematian. Ada dua kebenaran dalam ayat 3 dan ayat 12 tentang damai sejahtera yang kita baca hari ini. Yang pertama, bahwa damai sejahtera dimiliki oleh orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Artinya adalah orang yang mau mempercayakan diri mereka kepada Allah. Umat Israel sudah membuktikan nubuatan Allah ini digenapi ketika mereka setia dan percaya. Mereka mengalami kehadiran damai sejahtera sejati yang digenapi melalui kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat umat manusia. Yang kedua, bahwa damai sejahtera dimiliki oleh orang percaya karena segala sesuatu yang dikerjakan, Allah turut campur tangan di dalamnya. Ayat 12 mengatakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saudara, ketika kita memahami bahwa bangsa Israel sudah mendengar janji nubuatan Allah melalui Nabi Yesaya, dan orang-orang yang setia sudah menyaksikan dan mengalami sendiri penggenapan janji Allah akan lahirnya Sang Raja Damai. Bisa saja sebagian dari kita mengatakan, tapi mengapa saya masih merasa tidak damai? Saudara, tentu kita tidak ingin damai sejahtera Allah hanya ada dalam sebuah lagu yang dinyanyikan dalam suasana Natal. Karena itu kita perlu mengoreksi diri kita. Adakah saat ini dosa yang harus kita akui dan kita bereskan? Mari jujurlah, meminta maaf kepada orang yang kita pernah melakukan kesalahan dan meminta pengampunan kepada Tuhan atas dosa yang kita lakukan. Adakah hutang yang harus kita bayar, baik itu berupa materi maupun hutang janji? Mari kita menutup tahun 2021 ini dengan membereskan, setidaknya kita berusaha untuk menyelesaikannya. Adakah hati yang belum rela memaafkan kesalahan orang lain? Inilah saatnya kita melepaskan pengampunan dan memberi kasih. Dan biarlah setiap kita dalam kondisi apapun, dalam pergumulan apapun, boleh mengalami damai Tuhan. Yang pertama karena kita mempercayakan diri kita kepada Allah di dalam Yesus yang kita nantikan kedatangannya. Yang kedua karena kita tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi menyadari bahwa Allah lah yang sanggup melakukan bagi kita segala sesuatunya. Mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan biarkanlah Allah yang melakukan bagiannya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang,
penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita berdoa. Ya Allah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai, berikanlah damai sejahtera-Mu bagi kami. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Berikanlah kami kesanggupan menjalani sisa hari-hari di tahun 2021 ini, menyelesaikan apa yang menjadi bagian kami. Kami mau berdoa bagi mereka yang mengalami penderitaan karena bencana alam. Kiranya oleh pertolongan Tuhan dan melalui orang-orang yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan, bisa mengurangi penderitaan mereka. Mereka bisa mengalami sukacita dan damai sejahtera-Mu juga. Kami serahkan diri kami untuk merayakan sukacita dan menikmati rahasia Natal di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat umat manusia. Amin. Selamat memasuki Minggu Advent keempat. Maranatha. Tuhan Yesus sumber damai sejahtera memberkati kita semua.